saya hanya menyoroti dua peristiwa yang ada kaitannya. Kali ini izinkan saya berbicara lebih teknis, sehingga ini bisa masuk kepada persoalan yang sebenarnya menjadi akar masalah yang sering dan sekarang lagi gencar ditanyakan oleh warga masyarakat. Ini tidak lain dari kasus Tom Lembong, Bapak Jaksa Agung yang saya hormati. Kenapa demikian? Berkaitan dengan impor gula ini, Peraturan Menteri nomor 527 tahun 2004, peraturan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri nomor 117 tahun 2015, membagi gula itu dalam dua bagian. Nah, ini saya mau menitik beratkan di sini, Pak Jaksa Agung. Gula kristal mentah dan gula kristal putih. Ini dulu. Ya. Kemudian di tahun 2015-2016, ya, saya mau mundur sedikit Pak Jaksa Agung, pimpinan. Di tahun 2004, mulai dari tahun 2004 sampai dengan detik ini, negara kita tuh selalu impor gula, tidak ada surplus gula. Data yang kami punya adalah bahwa negeri kita itu mulai impor gula sejak dari tahun 2004 sampai dengan detik ini. Baik itu gula kristal mentah dan gula kristal putih. Nah, di tahun 2015-2016 kita itu mengimpor 5 juta ton gula kristal mentah. Nah, kemudian Pak Tom Lembong ini memberikan persetujuan impor 105 ton. Itu kurang lebih tidak lebih dari 10%. Di depan sudah kami sebutkan bahwa Pak Jaksa Agung menitik beratkan kepada akuntabel dan transparan dalam rangka penegakan hukum. Masyarakat itu bertanya-tanya mengenai kasus yang terkait dengan saudara Tom Lembong ini. Tadi sudah disinggung oleh rekan kami dari Partai Gerindra bahwa jangan sampai masyarakat itu bertanya-tanya bahwa rejim ini membalas dendam. Kami dari Partai Golkar tidak ada kaitan dengan saudara Tom Lembong. Tapi kami mempunyai kepentingan, Partai Golkar mempunyai kepentingan agar pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ini dapat berjalan dengan aman, tertib, stabil, dan mengutamakan penegakan hukum yang berkeadilan, modern, seperti yang sudah Pak Jaksa Agung sampaikan. Tadi di depan saya sebutkan, Pak Jaksa Agung yang saya hormati, Peraturan Menteri baik 257 tahun 2004, Peraturan Menteri 117 tahun 2015 terkait dengan gula kristal mentah itu tidak perlu izin. Kecuali gula kristal putih itu harus yang boleh mengimpor adalah badan usaha milik negara. Nah, kami di sini ingin mendapatkan suatu pencerahan. Mungkin saja kami salah. Tetapi kalau ini benar, tentu harus ada perbaikannya. Kami terus terang melihat bahwa di dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kekurangan gula, data yang saya punya
adalah import 105 ton itu pada saat menjelang Lebaran. Pak, ini kan kita bicara bukan saja mengenai perdagangan. Kita bicara mengenai politik ekonomi yang jauh lebih luas, yang bisa saja menciptakan kestabilan, ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan bisa saja kalau ini tidak transparan dan akuntabel, Pak Jaksa Agung yang saya muliakan, saya ini agak berpikir agak sedikit ya kurang, ya mungkin saya salah Pak Jaksa Agung. Tapi seandainya kalau para importer itu kemudian semua mogok, tidak lagi mengimpor gula, saya rasa industri dalam negeri akan terganggu, industri makanan, industri di restoran, pelayanan hotel, semua terganggu. Penegakan hukum itu harus dilihat dalam wilayah yang jauh lebih luas. Nah, kami kemudian di dalam hal seperti ini, Pak Jaksa Agung, pimpinan yang kami hormati, yang kami sayangi, kami mengusulkan ini dalam rangka supaya membantu juga pihak kejaksaan. Kami minta untuk membentuk panja untuk mendalami kasus ini. Sebab rekan kami yang dari PKB ini kan sudah bilang bukan saja impor gula, impor beras, impor daging, bawang putih, segala macam ini. Sekarang pertanyaan saya adalah begini, apakah kita ini mau menjadi negara hukum yang modern? Atau kita mulai kembali seperti ini? Ya kan? Pertanyaan kasus timah misalnya, hukumannya cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, berapa tahun lagi juga kita tahu. 300 triliun atau berapa, kami tidak mengikuti, mohon maaf. Nah ini kemudian, tadi saya di depan saya mengatakan ada 2 peristiwa Jaksa Agung yang saya hormati dan saya sayangi. Kemudian timbul lagi itu kasus jam tangan itu Jaksa Agung. Saya minta untuk ini diselidiki karena di medsos-medsos itu sudah keluar rumah yang bersangkutan itu. Ada di mana itu? Di Hang Lekir atau di mana? Ya tadi rekan kami di belakang Pak Rudianto Lalo itu, kalau saya biasa panggil dia rudal Pak. Memang dia suka merudal orang itu Pak. Sudah sebutkan bahwa kalau kita menyapu ruangan ini dengan sapu kotor, bagaimana bisa kita membersihkan ini? Kami kasihan kepada Pak Jaksa Agung. Oleh karena itu kami mohon Pak untuk menindak. Tadi rekan kami dari PKB menanyakan mengenai Papua. Saya ini mewakili masyarakat Papua Tengah Pak. Ya kami mengusulkan agar jaksa-jaksa yang baik, ya teristimewa putra-putra daerah, mohon dipromosikan Pak. Kesimpulannya saya minta kepada pimpinan yang saya hormati, agar kalau memang kasus ini tidak cukup kuat buktinya, ya coba diselesaikan dengan baik. Dengan sama sekali tidak ingin mencampuri tugas pokok kejaksaan, tugas dan kewenangan kejaksaan. Agar kita semua dapat menjelaskan kepada masyarakat apa yang terjadi di belakang ini. Saya rasa demikian. Terima kasih pimpinan.